bangsa kita, terutama umat Islam, nggak suka LGBT, dan itu sudah betul. Umat Islam nggak suka sama kelompok LGBT sudah betul. Mengapa? Karena LGBT ini bertentangan dengan adat istiadat, dengan norma, dengan tradisi, dengan fitrah manusia, apalagi dengan agama. Khusus dalam agama kita, misalnya di dalam hadis-hadis ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat mereka yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki dan yang menyerupai laki-laki dari kalangan perempuan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 5885. Artinya apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan, bergaya perempuan, apakah pakaian atau tingkah lakunya, atau sebaliknya perempuan bergaya laki-laki, ini memang dilaknat. Ini baru menyerupai, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena melanggar kodratnya. Dia lahir sebagai laki-laki, ya harus laki-laki. Lahir sebagai perempuan, ya perempuan. Kalau melanggar terhadap kodratnya, dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis lain, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti pakaian wanita dan wanita yang berpakaian seperti pakaian laki-laki. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Artinya apa? Laki-laki itu pakaiannya ya harus seperti laki-laki pada umumnya. Perempuan pakaiannya juga harus seperti perempuan itu berpakaian. Kalau ada laki-laki pakaiannya seperti orang perempuan, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Keluar dari kadratnya. Pakaian seperti laki-laki, dilaknat juga. Bahkan dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qal wa akhrajat Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang keperempuan-perempuanan dari kalangan laki-laki dan orang yang kelaki-lakian dari kalangan perempuan. Orangnya perempuan tapi gaya laki-laki, atau laki-laki gaya perempuan. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah kalian, keluarkan mereka dari rumah kalian. Lalu Nabi SAW mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan. Artinya apa? Orang laki-laki yang bergaya perempuan-perempuan itu biasanya suka masuk ke rumah orang, lalu berbincang-bincang dengan istrinya. Ini suruh keluarkan, jangan diterima walaupun sudah bergaya perempuan. Bahkan dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, An Ummi Salamah radhiyallahu anha, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa fil baiti mukhannathun faqala li Abdillah akhi Ummi Salamah, ya Abdullah, in futiha lakum ghadan at-Taif fa inni adulluka ala binti Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi saman. Faqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna haula'i alaikum. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku ketika di rumahku ada seorang lelaki yang keperempuan-perempuanan. Aku mendengar lelaki itu berkata kepada Abdullah saudaraku, wahai Abdullah,
lihatlah, seandainya Allah membuatmu menaklukkan Taif esok hari, maka ambillah anak perempuan Ghailan untuk dinikahi, karena ia sedemikian cantik dan gemuknya sehingga akan memperlihatkan 4 lipatan daging ketika ia menghadapmu dan 8 lipatan daging ketika ia membelakangimu. Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, orang-orang ini banci, jangan biarkan masuk ke rumah kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang laki-laki yang bergaya perempuan masuk ke rumah istri-istri kalian, suruh jangan masuk, jangan diterima. Siapa laki-laki banci ini? Ini perlu dijelaskan ya, karena kata si liberal, orang LGBT ada pada masa Rasulullah SAW dan dilindungi. Qala Ibnu Uyainah wa qala Ibnu Jurayj al-Mukhannas hid. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fil Isabah fi Tamyiz as-Sahabah wa dzakara Ibnu Wahb fi Jami'ihi amman sami'a Aba Ma'syar qala amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ghurriba ila 'airin jabalin bil Madinah inda Dzil Hulaifah fa syaffa'a lahu nasun minas sahabah faqalu innahu yamutu ju'an fa idhina lahu yadkhulu kulla jum'atin fa yastat'im thumma yalhaqu bi makanihi falam yazal hunaka hatta mat. Ibnu Uyainah berkata, Ibnu Jurayj berkata, banci yang disebutkan dalam hadis Ummi Salamah tersebut adalah bernama Hid. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Isabah, dalam biografi Hid, Ibnu Wahab menyebutkan dalam jami'nya dari orang yang mendengar Abu Ma'syar berkata, Rasulullah SAW dari orang yang mendengar Abu Ma'syar. Ibnu Uyainah berkata, Ibnu Jurayj berkata, banci yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah tersebut adalah Hid, namanya Hid. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Isabah, dalam biografi Hid, Ibnu Wahab menyebutkan dalam jami'nya dari orang yang mendengar Abu Ma'syar berkata, Rasulullah SAW memerintahkan agar Hid diasingkan, dikeluarkan dari kota Madinah. Lalu Hid dideportasi atau diasingkan ke daerah Ir, sebuah gunung di Madinah di Dzil Hulaifah. Lalu beberapa sahabat memohonkan keringanan untuk Hid kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, Hid ini bisa mati kelaparan kalau nggak bisa masuk ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW memberi izin kepada Hid untuk masuk ke Madinah setiap hari Jumat untuk mencari makanan, lalu dikembalikan ke tempatnya. Hid terus berada di pengasingan hingga meninggal dunia. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Artinya apa? Memang agama seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini memberikan tindakan tegas bagi orang yang melanggar kodratnya, seperti yang dilakukan oleh Hid. Dia ini bergaya perempuan, sebenarnya laki-laki, tapi kalau jumpa laki-laki dia suka menceritakan kecantikan cewek-cewek yang ia jumpai, perempuan yang ia jumpai. Makanya dia dideportasi dari Madinah. Nah kemudian, dan ini mengapa LGBT itu harus diberi tindakan tegas? Karena bahaya, saudara. Bahayanya apa? Bahayanya kepada umat Islam. Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istahallat ummati khamsan fa alaihimud damar idza zaharat tala'un wa syaribu al-khumur wa labisu al-harir wattakhidhu al-qiyan wattakhadhu al-qiyan fil awsat wal Baihaqi fi syu'abil iman. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, ini haram tapi dihalalkan, malah menyuruh dilindungi, seperti melindungi perkara halal begitu, seperti yang dilakukan orang-orang liberal. Nah, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, maka kehancuran akan menimpa mereka. Hancur ini ya bisa diserang oleh musuh, kemudian bisa terjadi musibah, malapetaka, gempa dan selainnya. Apa itu? Apabila telah nampak saling melaknat antar sesama.
Sesama umat Islam saling melaknat. Ini terjadi setelah munculnya aliran-aliran sesat seperti Wahabi, Syiah dan lain-lain. Dulu ketika umat Islam di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah gak ada saling melaknat. Begitu ada Wahabi saling gaduh di media sosial di mana-mana. Lalu apa? Mereka meminum khamr. Khamr, minuman keras diminum seperti halnya barang halal, sudah ada di mana-mana. Lalu mereka memakai sutra. Ini perkara haram dihalalkan, laki-laki maksudnya. Lalu mereka membuat bidu wanita. Ini banyak terjadi ya. Perempuan menyanyi. Bahkan ini bidu wanita ini tidak hanya kalangan artis, kadang-kadang kalangan di sekolah-sekolah agama, di madrasah, di pondok. Ada penyanyi perempuan baca sholawat, nyanyi lagu-lagu. Lalu yang menonton laki dan perempuan. Kemudian yang keempat apa? Kaum laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki. Ini namanya homoseksual, ya. Dan kaum perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan. Ini lesbi. Ini lesbi atau yang ada di dalam LGBT. Nah, ini artinya apa? Kalau LGBT merajalela, ini bahaya saudara. LGBT merajalela apalagi dianggap halal, maka ini pertanda kehancuran akan menimpa umat Islam. Karena itu memang sudah benar kalau mayoritas umat Islam Indonesia tidak suka LGBT. Bahkan dalam hadis lain, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man wajadtumu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kalian jumpai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, homoseksual, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang dilakukan. Ini dibunuh di sini dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah